tema yang saya sajikan. Benarkah yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria? Itu loh. Karena kapan kalian tidak mampu membuktikan, berarti selama ini kalian menyembah bukan anak Maria yang kalian sembah. Sementara dalam konsep iman kalian, Yesus adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Yesus adalah, apa Yesus itu? Sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu loh iman kalian. Makanya ada yang disebut Trinitas, Tritunggal. Ada yang disebut Yesus only. Nah ini tantangan untuk membuktikan kebenaran Tuhan kalian itu betul. Saya hanya minta pembuktian bahwa yang kalian sembah yang datang kepada Paulus itu adalah betul anak Maria. Itu aja. Itu aja. Saya tidak ingin Anda buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Buktikan Yesus itu adalah Maha Pencipta. Bukan, itu terlalu berat. Terlalu berat untuk itu. Buktikan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Bukan, itu terlalu berat, sulit untuk kalian. Yang ringan aja, pembuktian secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Itu aja. Berat itu? Tidak berat. Tapi saya tahu, itulah kemudian boroknya ada di situ. Itulah awal boroknya. Kalau cuma mengklaim Tuhan kami pencipta langit dan bumi, itu klaim. Sekarang pondasi awal kekristenan itu berasal dari pengajaran tentang Yesus anak Maria. Maka kami menuntut ilmu Anda itu Anda paparkan di depan jemaat Kristen yang menyimak kita. Betulkah yang kalian sembah itu adalah anak Maria? Terlepas dia manusia, terlepas dia itu adalah keturunan Adam, keturunan Abraham, keturunan Yehuda, dan itu bukan permasalahan. Yang permasalahannya sekarang ini, benarkah sosok yang datang kepada Paulus itu betul-betul orang Yahudi, anaknya Maria, anak tirinya Yusuf, cucunya Daud? Itu loh yang kita ingin tahu. Dan Anda harus buktikan itu di depan jemaat-jemaat Kristen. Nah sekarang ini sudah hampir 3.000 yang mata memandang di TikTok. Kesempatan. Nanti Anda masih bisa belajar. Sekarang sudah hampir Jumatan di tempat saya. Setelah Jumat, saya naik ke sini lagi. Anda sudah siapkan orang-orang yang mampu kemudian membuktikan. Kalau tantangan Bang Suma ini Anda larikan kepada hal lain, materi lain, berarti Anda menyembunyikan identitas sembahan saudara. Kayak contoh Edis. Edis halo, pasti... selamat siang. Sabar. Contoh Edis. Edis pasti sudah tahu bahwa saya sudah memberikan tantangan ini sejak beberapa hari yang lalu. Harusnya dia naik. Bang Suma, saya menjawab tantanganmu. Sekarang begini. Ini naik, turun yang lain, turun yang lain. Buka masker, nenek lu kiper. Buktikan. Gak usah kau bahas Islam. Kau anggap Islam itu salah. Oke, sekarang betulkan agamamu. Jadikan agamamu itu betul di hadapan kami. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa yang kalian sembah yang bernama Yesus Kristus itu betul-betul anak Maria. Itu aja. Itu saja. 10 juta dan ditambah bunda saya nanti juga. Berarti semakin banyak. Gitu loh. Ini tidak main-main. Saya serius. Kalau kemarin-kemarin teman-teman, saya tambah 10 juta, saya tambah 500 juta. Saya tidak main-main. Saya lagi serius. Saya lagi ada rezeki. Saya ingin berbagi. Jangan Anda pikir, kenapa Anda kasih anak yatim piatu? Jangan ajarin saya. Udah semua aku kasih. Ya, bahkan semut-semut di jalan dan di dinding pun udah aku kasih. Sekarang giliran saya memberi kepada kalian para apologet Kristen, saudaraku, untuk membuktikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa kita, lahir manusia Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu adalah betul-betul anak Maria. Kapan ini tidak terjawab atau tidak ada yang menjawab atau tak ada yang mau membuktikan, berarti kalian semua menyembunyikan identitas. Kalau saya ditanya, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa yang mau kasih saya duit? Saya akan buktikan. Ayo, kasih tantangan seperti saya. 10 juta juga, tapi yang betul. Bukan masalah uangnya, masalah keberanian kalian untuk membahas tentang ini. Buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi yang juga disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya akan hadir. Silakan. Nah, sekarang karena bulan suci Ramadan, saya yang memberikan Halo. Selamat siang. Iya.
Seperti itu ya teman-teman, tolong dibuatkan PT tantangan untuk para penghujat yang mampu membuktikan bahwa Halo, Juma, mau Yesus kemana Juma? Yesus itu adalah yang disembah Kristen itu adalah anak Halo Maria. teman-teman semua, Maka ini 10 juta untuk saya mereka, mau ngomong. untuk dia. Ya, silakan saudara, silakan. Ada apa ini? Mau jawab tantangan saya? Kemarin sudah ada satu tapi tak sanggup. Untuk berbicara pun tidak bisa. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Kau kan Gurunda. Ya, teman-teman kasih waktu dong saya. Ya, silakan. Saya pengen satu pertanyaan aja. Ya Allah Boleh ya nggak? Karim. Tantangan saya nggak dijawab. Gak perlu, kau kan Gurunda. Ya, tidak, bukan saya pengen begitu, tahu saudara. kemampuan kamu Saya sebagai Gurunda. menjawab pertanyaan apapun itu. Tapi ini ada Gak perlu kau jawab. ada hal yang sangat krusial. Ada hal yang sangat krusial. Kemampuan kamu sebagai Gurunda. Satu aja Saya pertanyaan. memberikan Bisa nggak? tantangan kepada siapapun. Ini sedang saya memberi Iya, tantangan. saya cuma bukan satu sedang pertanyaan. ingin Sanggup nggak kamu berdiskusi. jawab satu pertanyaan ini? Saya Saya memberikan pengen satu tantangan. pertanyaan. Satu Untuk apa? pertanyaan. Teman-teman Untuk saksinya apa? nih ya. Ini kamu kan Untuk apa? menyembah Gurunda Untuk ini. apa pertanyaan itu? Kamu Apakah lihat nih pertanyaan Gurundamu ini itu- bisa gak menjawab pertanyaan saya? Apakah pertanyaan Anda itu ada hubungannya Ya. dengan sayembara saya? Silakan. Kalau ada hubungannya dengan sayembara saya, silakan. Silakan Anda Gurunda. bertanya. Masa kamu Gurunda ngoceh-ngoceh sendiri cuma satu pertanyaan aja? Silakan Bisa Anda nggak? bertanya. Kalau Oke. pertanyaan Anda itu ada Oke. hubungannya dengan sayembara saya, 1000 pertanyaan pun akan kujawab. Gak ada hubungannya. Cuman saya pengen Nggak ada tahu hubungannya. pengetahuan kamu aja. Gak ada hubungannya. Untuk apa? Saya sedang ingin mencari oten yang mampu membuktikan bahwa sembahnya itu bukan setan, tetapi anak Maria. Silakan. Silakan. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang setelahku, yang mengaku Yesus Kristus. Ini, tolong diri Anda, tolong agama Anda, tolong anak-anak Anda. Jangan malu, jangan nanti dipermalukan oleh Bible itu sendiri. Jangan malah tanya tempat lain. Aku mau bertanya, Anda kan Gurunda, Anda kan mau ini. Ngapain Gurunda ke sana? apa ini? Gurunda Nggak malu, Pepe ini nih. nggak malu, Orang nggak ditanya malu. satu doang. Nggak malu, tidak malu, malah ingin bertanya yang lain. Ludahin, ya ludahin, sudah. Dikasih tantangan malah mau bertanya yang lain. Ya ampun. Ini adalah kunci benar tidaknya Kristen. Kalau Kristen tak satu pun sanggup membuktikan jawaban yang akurat, maka sudahlah, pantaslah kalian minoritas di Indonesia ini. Karena orang Indonesia itu cerdas-cerdas dan negara mengamanatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tuh, ya, kami apologet Islam Indonesia menghadirkan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Artinya membantu menciptakan SDM yang cerdas di negara ini. Itu. Bang Zuma, Silakan. Bani Israel itu cerdas-cerdas nggak Bang Zuma? Cerdas. Cerdas. Islam mengakui Bani Israel cerdas. Masa mau dikibulin hanya gara-gara Tuhan lahir dari manusia? Gak mau. Ditendang. Ditendang, nggak bisa dikibulin. Udah, gitu aja Bang Zuma, lanjut. Iya, di sini sudah mau zuhur Dinda sedikit lagi. Kalau ada teman yang ingin berdiskusi dengan tema ini, mohon nanti setelah sholat Jumat untuk diberi ruang sedikit kepada saya untuk memberikan ruang kepada saudara Kristen membuktikan bahwasanya Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Kapan mereka tidak membuktikan, tidak mampu membuktikan, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan manusia tetapi roh, makhluk halus. Ini saya bertanya ya, bertanya dan memberikan ruang, bukan saya menyimpulkan. Saya bertanya, apakah yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Kata Kristen, ya, buktikan. Kalau Anda tak mampu buktikan, berarti jawaban ya itu bullshit. Itu hanya tipuan, ternyata bukan anak Maria. Silakan sahabat-sahabat yang ada, saya persiapan untuk sholat Jumat. Zi dulu sedikit abang boleh? Iya, Ya Bang Zuma sih mewakili para jomblo sangat setuju kalau abang tidak membuka masker karena nggak buka masker aja banyak yang kelojotan gitu kan jatuh cinta. Masya Allah, ya. Makasih Ukri. Nggak buka masker lagi, Edis kayak apa ya? Udah butut mukanya, Gurunda belum buka masker. Banyak muntah. Satu lagi ya Bang, Iya. kan Zi suka buka komal untuk mengaji. Sekira nanti abang pas nggak sibuk-sibuknya apa, Zi juga cemburu sama Bang Jai. Abang tengokin Bang Jai. Nanti Zi juga ditengokin ya Bang, satu kali biar 5 menit. Insya Allah, insya Allah.
Iya, Kalau iya. kalau dari saya Bang lanjut. Zuma, saya Gimana, cuma Bun? pengen dibikin sayembara aja. Siapa yang bisa bawa Edis sama siapa satu lagi itu yang doer-doer itu pulang kita kasih 1 M. Oh. Tuh, Saipudin. Iya. Saipudin. Tuh, gimana tuh? Ya. Masukin media sih? pasti Kotoran agama. Cocok ya. cocok lah. Tinja agama ya betul. Itu kita bikin sayembara bagaimana? Ya kan? Boleh. Jadi Oke. sedikit Bun, sedikit. Jadi benar tuh tantangan Gurunda ya, benar tantangan Tak Deng itu. Karena apa? Sumber keimanan mereka tuh kan dari penglihatan si Paulus yang katanya Iya, ketemu. memang. Nah Makanya. itu benar, keren. Kalau itu kemudian mereka bisa buktikan, berarti apapun yang ada di dalamnya adalah betul, mereka adalah penyembah anak Maria kan gitu. Tapi kalau Iya. tidak, ini bahaya. Kalau tidak ini bahaya ini. Bahaya ini. Saya baca Bang Zuma artikel seorang teolog Kristen di dunia nih, maksudnya di luar negeri. Dia mengatakan mereka yang memaksakan ketuhanan Yesus, mereka itu adalah pelacur-pelacur rohani. Iya. Dia katakan gitu loh, tegas dikatakan mereka adalah pelacur-pelacur rohani. Karena apa? Mereka memperkosa Bible. Penjahat. Tidak ada di Bible katakan Yesus Tuhan. Kenapa bisa dia dijadikan Tuhan gitu? Nah, itu dia. Iya. Dengar kalian Tenten. Oke, kita masih kasih kesempatan sampai malam Selasa, Dinda. Kalau ada teman-teman Edis kah? Tapi janganlah aneh-aneh. Buka maskermu. Aku tidak buka masker aja, kau sudah horny kok. Mana Bang? Iya. Iya, lanjut. Digaungkan terus ajakan kita ini pada Kalau ada ODGJ naik mau menjawab bisa nggak? Ya sedikit, masih level 1 lah. Belum parah. Boleh nggak? Iya, silakan deh. Oh boleh, Siapapun. nanti saya Iya. himbau juga ya. Bahkan seluruh manusia ya, Kristen. Iya, sampai kepada penghujat kelas kakap. Silakan aja, tapi membuktikan loh. Tugasnya membuktikan, bukan suruh buka masker, gitu kan ya. Tapi membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Bukan naik suruh buka masker, suruh turun yang lain. Apa itu? Ya, cerita. Paulus berkata, siapakah engkau? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan gitu. Oke, silakan dilanjut, silakan. Saya monitor sampai ibadah, silakan. Naik King, katanya King bisa membuktikan. Naik King. Mantap. Kelas boy, King Daud. kelas boy ini monitor. Ya masuk bang. Ya. Agama apa bang? Kristen bang. Kristen. Oh iya. Oh abang mau menjawab. Saya baru Bang Juma. Oh mantap nih, cair nih. Bagi ya bang, kalau cair ya. Bagi aku ya. Silakan bang. Oh. Apa pertanyaan bang? Mama Oke, buktikan bahwa yang datang bertemu Paulus di padang gurun itu adalah Yesus anaknya Maria. Itu tantangannya. Hadiahnya 15 juta. Tambah babi 1 ekor. Bisa nggak bang jawab? Ini nggak Bos mungkin Bui. bohong. Hadiahnya nggak mungkin bohong bang. Disaksikan 2.400 nih bang ya. Nggak mungkin bohong. Silakan bang. Ah pasti bohong lah itu. Bohong itu. Nggak mungkin bang. Kami ini puasa bang. Puasa nggak mungkin bohong bang. Disaksikan 2.400 bang. Itu pasti bohong. Kalau kami berbohong ketika abang menjawab nggak diberikan hadiahnya, wah malu kali bang Juma jadi framing, nggak mungkin, ya bang ya. Yang pertama itu bohong. Loh, apanya bohong? Nah, Hadiahnya. Lah, Yang kedua itu untuk Kristen itu apa? Buktikan sama 10 saya. juta bohong. Di sini ya walaupun bukan dari Bang Zuma, kita nih bersedia loh nyumbang 100.000. 20 orang sudah berapa? ya. Ayo, 20 orang udah berapa? Apa berat 100.000 kita nyumbang? Enggak berat. 2.400 berarti berapa itu? 100 kali 2.000. Mau 1.000 orang kita nyumbang, enggak berat. Sekarang yang penting kalian bisa buktikan bahwasanya yang datang ketemu Paulus itu, Saulus itu adalah Yesus anak Maria. Bisa nggak? Kalau nggak bisa bang, di sana ada kamera, bang, di sebelah kiri ada kamera, angkat tangan, lambaikan tangan. Nah. Bisa nggak bang? Buktikan sama kalian coba. Ya, berarti kalau kalian tak bisa buktikan berarti apa? Kalian kayak orang pacaran di remang-remang. Ketuhanan Yesus itu kalian sembunyikan pelan-pelan, gelap-gelap, nggak mau yang jelas. Yang di remang-remang itu sering kalian. Turun, kalau nggak mau jawab turun. Ya sudah turun. Jangan Kita mau cari yang bisa jawab. Kalau nggak mau sudah turun.
naik aja curhat. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Buta Karena matanya. itu Bang Abu, ini kan sumber keimanan Kristen. Ya, dari penglihatan Paulus lah ini terbit atau dilahirkan 13 buku. Ya, yang monopoli Bible 200 lembar lebih itu surat-surat Paulus di Biblenya, itu yang mereka imani. Padahal nggak jelas ini. Benar kata Bang Zuma, siapa yang datang menemui Paulus itu? Kau itu Tuhan? Jangan-jangan loh. Bukan begini Bunda, salah, bukan kau itu Tuhan, bukan. Siapakah engkau? Jadi apakah kau Tuhan, maksudnya begitu. Siapakah engkau, Tuhan? Nah, itu tanda tanya, bukan mengatakan siapa engkau Tuhan. Berarti ada Tuhan lain. Jerry, Ya bosku, mau jawab? itu sudah bukti di Kisah Para Rasul pasal 9. Apa lagi? Apa buktinya? Yang datang itu adalah Yesus anaknya Maria. Sudah tertulis, dikatakan dia bertemu Yesus di situ. Iya, dari mana Anda tahu bahwa mau itu cari benar dalil Yesus dari mana anaknya lagi? Maria? Berarti tidak ada. Itu kan sudah tertulis, sudah dalilnya itu di situ di pasal 9. Ustadz Abu. Tertulisnya apa? Saya Yesus anak Maria. Gitu. Tidak ada dikatakan ya saya Yesus anak Maria. Dia Kalau iblis ngaku Yesus bisa nggak? Saya Yesus, iblis tapi dia ngakunya dia Yesus. tidak mungkin para penulis di kitab-kitab Kristen itu mau menulis kalau memang yang dia ketemu iblis. Nah. Kalau yang dia ketemu iblis tidak mungkin dia tampilkan lah. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Jerry mau jawab ini Bang Zuma. Sholat. Nah, habis Sholat mati itu. kau. Sholat dulu. Mati meje. Ayo, silakan Anda buktikan bahwa Yesus yang mengaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan kawan. Sudah di situlah. Di situ Kesaksian mana? itu di pasal 9 itu. Hah? Bagaimana mau dicari di mana lagi? Sudah tertulis di situ bahwa dia itu bertemu Yesus. Iya, Itu itulah yang kesaksian ditanya. Paulus. Itulah yang saya tanyakan malah. Buktikan kalau yang bertemu Yesus itu adalah, bertemu Paulus itu adalah anak Maria. Kan tertulisnya di situ apa? Paulus kan bilang, Tuhan Ya, siapa justru engkau? itulah yang kita Akulah Yesus. justru itulah yang kita bahas. Akulah Yesus yang kau. Justru itulah yang Akulah kita Yesus yang bahas. kau aniaya. Justru karena itulah kita bahas. Siapa Dan yang bisa itulah membuktikan buktinya. bahwa itu adalah Yesus? Nah itulah buktinya dia bikin kesaksian, dan ada juga teman-temannya Paulus itu yang menyatakan bahwa Ya, ada yang buktikan melihat. kalau itu adalah anak Maria. Kutanya dulu sama saudara, anak Maria itu manusia atau bukan? Ya dia lahir sebagai manusia. Nah, anak manusia. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia. Yesus itu manusia menurut Yesus kan? Iya lahir Betul? sebagai manusia, betul. Iya, memang Mas, siapa yang bilang lahir sebagai kucing? Nggak ada. Iya. Memang dia lahir manusia. Kenapa dia lahir sebagai manusia? Karena dia adalah Apa? Karena dia adalah manusia. Kalau dia lahir sebagai kucing, maka dia adalah kucing. Dia lahir sebagai manusia, dia manusia. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Itu sudah berupa roh dong. Roh Tuhan. Nah, berarti Roh Anda sendiri Tuhan. sudah menjawabnya. Itu Berbeda, kawan. Itu sama dengan Berbeda. Tuhan. Itulah. Kan Tuhan bisa mengambil beberapa cara untuk bertemu dengan manusia. Oh, tidak bisa. Dia di dalam Yesaya 43 nomor 10 tidak ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Lagian di dalam Ibrani 13:8 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus tidak pernah berubah, sekali manusia tetap manusia, sekali merdeka tetap merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Jadi jangan dirubah-rubah. Dan dikatakan Kita Yesus sendiri tidak yang mengatakan. berubah, itu keilahiannya. Lo kok ilahi pula? Terlalu jauh lah. Justru karena berbedanya antara Yesus yang datang ke Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus, sehingga kalian mengatakan ilahi. Justru munculnya konsep ilahi inilah yang membuktikan bahwa Yesus yang datang ke kalian itu tidaklah Yesus yang datang kepada Bani Israel. Beda. Kalian beda Yesus. Yesus yang datang kepada Bani Israel tidak ada unsur keilahian pada dirinya. Tidak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuannya. Artinya pada dirinya tidak ada ilahi.
Ketika Anda mengatakan, oh tidak, dia adalah utusan. Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Yohanes 8 nomor 29. Coba Anda baca baik-baik di sana. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus tentang dirinya? Di data nomor 29-nya di Yohanes 8 itu. Tuhan yang mengutus aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang Tuhan berkenan kepadanya. Tidak ada unsur keilahian pada dirinya. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat apapun itu karena Tuhan menyertainya. Kalau dia beserta dengan Tuhan, berarti dia dan Tuhan adalah berdua, bukan satu. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak disertai oleh Tuhan, melainkan dewa sendiri yang nusul mengubah bentuk. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Dewa datang merubah wujudnya menjadi daging. Tuh. Tidak dikatakan di kisah para rasul pasal 9, tidak dikatakan yang datang dewa, tidak dikatakan yang datang orang, tidak dikatakan yang datang binatang, tetapi dikatakan Yesus, dia bertemu Yesus. Yesus adalah Tuhan itu yang dia percaya, Paulus. Coba kamu baca Galatia 1. Pertemuan pertamanya. Coba kau baca. Coba Ya. kau baca Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Coba kau baca. Kamu yang baca, jangan saya. Silakan. Saya di kantor. Mati meja. Tidak ada Bible di kantor rupanya. Oke. Tidak ada lah. Oke. Di Galatia gereja, 1 nomor 11 nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Apa artinya itu? Artinya Yesus yang mewahyukan itu padanya. Adalah bukan manusia, betul? Iya. Anak Maria manusia atau bukan? Sebagai anak Maria dia manusia. Ya, itulah makanya berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Aduh, parah. Gak bisa, gak sanggup. Gugur 10 juta enggak? Gugur ya, gugur. Saya tidak cari duit ke sini loh. Dengan kesimpulan yang Anda harus pikirkan sekarang ini, kawan. Anda pikirkan sekarang ini adalah ternyata yang kamu sembah itu bukanlah Yesus yang adalah datang kepada Bani Israel. Nah, sekarang saya ingin bertanya jawab kepada Udah selesai. Udah selesai kawan. Dalilnya di mana? Dalilnya saya sudah sampaikan. Dalilnya di mana? Tidak ada. Yesus berkata, Paulus yang lain, ada Yesus lain loh. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 30 dan Matius nomor 27 dan nomor 30. Apa kata Yesus? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku sebagai anak manusia. Dia datang sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus didatangi bernama Yesus Kristus, bukan manusia. Beda toh? Ya ini kan berupa penampakan tuh. Yesus datang mendatangi Musa berupa api. Yesus datang ke dunia ini menurut Yesus dalam rupa apa? Apanya? Manusia lah. Manusia. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Roh. Sama enggak? Tidak sama. Bagus, terima kasih. Oke, gugur. Masya Allah. Nah, Anda istirahat dulu, tenangkan otak Anda. Saya ingin bertanya kepada adik saya Abu Hadid. Siap. Iya, Dinda Abu. Iya, Siap, Dinda Bang. Abu Hadid. Boleh antum bacakan saya Wahyu 19 nomor 20. Wahyu 19:20. Ya. Bentar, Wahyu 12. Dicatat teman-teman yang di bawah ya. Wahyu berapa tadi Bang? 19. 19:20. Wahyu 19:20. Oke, saya bacakan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang Wahyu telah 19. Wahyu 19 Nomor 20. Oh, 12. Sorry. Siap. Nomor 12. Apas bun. Saya buka 20. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Itu siapa? Itu siapa itu? Siapa itu? Jer, jawab Jer, siapa itu Jerry? Jerry, jawab itu siapa?
habis. Feedback. Nah, sengaja biasalah kau keluar dulu, masuk feedback supaya diturunkan. Itu sengaja, udah tahu gayamu. Udah tahu. Nah, turun. Itu adalah seekor kuda putih. Itu siapa? Aku terus nanya lu. Ayo, jawab. Kalau dibaca dari atas Bang ya, ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Pertanyaan, ia siapa? Gitu ya, siapa? Ya. Coba baca nomor 10-nya. Nomor 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kesaksiannya Yesus sembah siapa? Allah. Nah, kesaksian Yesus sembahlah Allah. Ini yang jadi masalah ini. Yang ada padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia sendiri. Ini siapa ini? Siapa Bu? Ini siapa ini? Bu, siapa Bu? Oh, yang ditanya tanya saya. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ada nggak yang tahu siapa namanya ini? Kalau menurut data ini dia sendiri yang tahu, betul? Ya. Ini kayak Al-Quran surah apa itu? Mutasyabihat. Ya. Dan Tapi namanya ialah firman Allah. Dan dia sendiri yang tahu kan? Betul? Ya. Kalau mutasyabihat seperti Alif Lam Mim, memang tak ada yang tahu. Sampai hari ini nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Tapi di sini juga dikatakan ada tertulis satu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia sendiri. Berarti cuma dia yang tahu, nggak ada yang lain, betul? Betul nggak? Betul Paman. Nah, coba Dinda baca nomor 16-nya coba. 16. Dan pada jubahnya dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha Nomor kuasa. 16. Dan pada Nomor jubahnya 16. dan pada pahanya, tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, ternyata di situ tertulis Basileus, Kurios Epikurios. Katanya tak ada yang tahu apa yang tertulis pada dirinya, cuma dia sendiri. Kok ada yang tahu di sini? Mana yang betul ini? Oh, ada tertulis suatu nama yang tidak. Ya betul. Ayo Jer, jawab Jer. Ada tertulis ya, maksudnya ada tertulis. Saya angkat tangan kalau kitab Wahyu. Di sana banyak simbol-simbol. Ini enggak bukan masalahnya. Ada tertulis satu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia sendiri. Nah, kalau Tapi saya di mau bawahnya mengaku saya dikatakan, tahu, berarti kan saya ini loh, durhaka saya. Dari sini sudah tertulis tidak ada yang ternyata tahu. pada jubahnya dan pada pahanya tertulis satu nama, yaitu raja di atas raja. Berarti bohong ini. Katanya Tapi cuma dia namanya tahu. tidak ada. Itu kan cuma gelar, dia itu raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Itu kan gelar. Tapi Kalau namanya kita nggak ada yang tahu dong. Kalau kita lihat kawan di dalam Wahyu 19 ini, 19 nomor 12 ini, ketika dikatakan sebuah nama, memang betul nama yang tertulis di sana katanya. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, apa yang tertulis kemudian itu tidak sesuai dengan fakta. Karena ternyata nama itu juga bisa disebut sebagai gelar. Karena raja itu adalah kembali kepada yang memiliki nama Tolong tadi. dibedakan gelar dengan nama. Tolong dibedakan itu gelar dan nama. Apanya yang beda? Lah kalau dikatakan presiden itu gelar jabatan. Namanya kan Prabowo. Ya kan? Ya, betul. Di situ tertulis nama yaitu, suatu nama yaitu. Suatu nama. Terus itu sudah tertulis loh seperti itu. Tulis satu nama berarti Bunda Rahma tahu dong. Sedangkan di situ justru kan itu dia katakan, dia sendiri yang mengatakan itu, Bang. Dia mengatakan itu, Bang. Tidak ada yang tulis di situ, tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya saya juga sendiri sebagai Kristen belum pernah mendalami kitab Wahyu. Loh,
Kan sama-sama di situ katakan gini, pada jumahnya dan pahanya tertulis satu nama. Dalam bahasa Yunani onoma. Onoma itu nama. Di data nomor 12-nya dikatakan tertulis padanya onoma dan tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Itu berarti yang dimaksud raja itu adalah nama itu sendiri. Tidak ada yang tahu onoma itu kecuali dia. Tapi ternyata onoma itu disebut. Dia adalah Beselus. Gimana dong? Kalau di dalam kekristenan yang dikatakan itu gelar raja di atas gelar raja, ya itulah yang kita percaya Tuhan Yesus. Nah, berarti kalau gelar ya. Berarti kemudian ketika kita berbicara mengenai data nomor 16-nya, nomor 12-nya, berarti Yesus ini itu diceritakan matanya bagaikan api dan di atas kepalanya terdapat bayang mahkota. Itu penampakan Yesusnya begitu. Matanya bagaikan api. Itulah penglihatan dari Yohanes. Nah, sedangkan Yesus anak Maria begitu nggak modelnya? Memang sulit kalau saya mau bahas. Kalau saya makanya susah kalau bahas kita baju itu simbol-simbol. Oke. Penampakan. Oke, silakan Linda diambil alih sementara, silakan. Orang Kristen Bang, mau Jumatan dulu, Bang. Oh ya udah. Ngomong Ustadz Abu ini enggak Jumatan? Jumatan lah Bang. Jadi mau jawab tantangan Bang Zuma. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Anak manusia itu Yesus. Bunda Rahma. Sudah itu dalilnya. Itu dalilnya bukti tertulis bahwa ini kan kesaksiannya Paulus bertemu Yesus berupa suara, berupa cahaya. Itu dibuktikan coba dari mana? Karena ini klaim Paulus loh. Paulus sendiri yang mengklaim. Sementara di dua tempat dikisahkan, ada yang mendengar suara, ada yang cuma melihat cahaya. Iya, itu dua narasumber. Benar, tapi itu yang saya katakan itu dua narasumber. Berarti orang-orang yang ikut dia, taruhlah 5 orang, 3 cuma dengar suara, 2 cuma lihat cahaya. Itu berarti dua narasumber dari apanya? Itu kata Yesus itu dia anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Anak manusia akan turun. Berarti masih anak manusia. Sementara si Paulus melihat tuh roh. Berarti yang datang ke Paulus itu perlu dipertanyakan. Sementara sumber keimanan kalian, teman-teman Kristen, ya berdasarkan penglihatan Paulus kan. Penglihatan Paulus ketika Paulus diperiksa oleh Raja Agripa. Oh ini kenapa Paulus? Dia ceritain kan. Itu penglihatan saya. Penglihatan, tahu nggak penglihatan? Hayalan. Halusinasi. Jangan lo, itu ada penglihatan cuma mimpi, ada hayal. Ini ada saksi. Ada saksi Bunda. Buktikan tuh siapa tuh? Buktikan tuh. Itu dia bersama dengan temannya. Ada yang dua saksi ini yang diceritakan oleh Lukas. Ini kan Lukas yang cerita ini, Lukas yang cerita ini. Iya. Dua saksi ini ya, yang satunya menurut data satu bahwa tidak mendengar suara. Kemudian data satunya lagi cuma mendengar suara, tidak melihat cahaya. Beda kan? Sementara ini peristiwa yang sama nih. Dan ini yang mereka ikut ini, yang memberi kesaksian ini, kok diceritakan berbeda. Satu diceritakan cuma melihat cahaya, satu diceritakan tidak melihat cahaya, mendengar suara. Sementara yang menulis ini sama si Lukas. Para rasul dengan Lukas. Nah ayo. Bisa jadi ya. Ini mohon maaf ya, ini karangan si Paulus dengan ajarannya, ajaran kekristenannya. Dan nggak ada yang bisa menyaksikan. Kalau kita merujuk kepada kata-kata Yesus di Bible bahwa akan datang penyesat yang mengaku bahwa aku melihat Mesias di sana, aku melihat Mesias di padang gurun, di mana. Nah, siapa yang bertemu di padang gurun dengan yang mengaku ketemu dengan Mesias? Iya, Yesus. Tapi kan waktu bertemu dengan Paulus kan dia tidak nampak sebagai manusia, cuma roh dan cahaya. Maksudnya suara dan cahaya. Kalau perkataan Yesus, aku akan datang kedua kalinya. Anak manusia akan datang. Anak manusia bukan roh. Anak manusia datang kedua kalinya itu secara paripurna. Maksudnya itu pas kiamat, akhir zaman. Itu yang kedua kali. Saat itu dia ketemu Paulus kan tidak kiamat. Nah, ketika dia melihat dalam bentuk roh itu siapa? Ya itu yang dilihat Yesus. Cahayanya doang dan suara. Katanya Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Betul. Loh,
Paulus kenapa bisa didengar suara itu? Tapi yang membuktikan bisa didengar dan bisa dilihat itulah anaknya. Yang kita percaya berarti anaknya itu. berarti Bang. Paulus berbohong. Siapa yang bohong? Paulus atau Yesus? Kalau kita lihat Yohanes, Bang Jiri. Kalau kita lihat Yohanes 5. Yohanes 5:37. Suara Tuhan tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Nah, kata si Paulus, Bunda, itu Bunda, Tuhan, itu kan dia dikatakan dengar. kamu nggak bisa melihat, kamu itu orang yang sedang bersama-sama Yesus mendengarkan khotbahnya. Kamu, tapi kan Apa sih? Jangan dulu masuk kau itu, Musa biar dulu sudah dia pernah jawab. berbicara, mendengar Tuhan. Musa sudah pernah melihat Tuhan. Di mana Musa melihat? Jangan dulu alihkan ke situ ke Musa. Ini dulu kita bahas si Paulus nih. Jangan-jangan Paulus ini berbohong kan? Katanya ketemu Yesus. Padahal kata Yesus sendiri di Matius, di Yohanes 5:37, Tuhan tidak bisa didengar suaranya. Rupanya tidak bisa dilihat. Kenapa dia? Kau kayak itu Tuhan? Siapa yang bohong nih? Paulus apa Yesus nih? Berbeda dong. Kata Yesus, anak manusia akan kedua kalinya akan turun, anak manusia kan? Dia tidak berkata bahwa dia tidak turun dalam bentuk roh, enggak. Jadi memang tantangan ini perlu kalian pelajari ya, perlu kalian siapkan diri untuk menjawab. Enggak, bisa dikatakan ya yang Anda imani ini enggak jelas. Kami tidak perlu mempelajari, kami sudah mengerti dan tahu bahwa ini dia kedatangannya untuk menampakkan karena dia memilih Paulus. Yesus datang itu dalam rupa apa? Kan manusia toh. Sementara yang dia lihat si Paulus itu roh. Iya, cahaya dan suara. Dia cahaya dulu, sehingga dia buta. Akhirnya dia bertanya. Cahaya ini kok dia dengar suara apa cahaya ini siapa? Cahaya, dia lihat turun cahaya, dia jadi buta. Hilang penglihatannya, dia tersungkur. Sesudah itu baru dia bertanya. Dari mana Anda bisa buktikan bahwa itu anak Maria? Dari mana? Kan dia bilang Tuhan, siapakah Anda Tuhan? Ya, bisa aja dia bohong, dia bohong dia sendiri dengar ya. Paulus mengatakan, aku dipilih sejak dalam kandungan. Ini kebohongannya ya. Kalau memang dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya, kenapa dia tidak termasuk dari 12 murid? Ketika Yudas Iskariot itu berkhianat kan akhirnya mati kan, dipilihlah penggantinya. Kenapa tidak dipilih si Paulus? Pilihan jatuh kepada Matias. Artinya Paulus ini nggak dianggap oleh para murid Yesus. Itu kan kalau memang dia tidak. Kemudian ketika kita baca di surat-suratnya, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang berkeyakinan bahwa dia boleh seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Baca itu perkataan Paulus. Benar tuh tantangan Gurunda, Bang Zuma ya. Silakan kalian buktikan. Kalau kalian Kristen-Kristen ini di seluruh dunia tidak bisa membuktikan, berarti patut dicurigai, patut disangkakan bahwa ini bukan mengatakan itu ya, tapi kami patut menduga bahwa ya yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Karena Yesus datang dalam rupa manusia. Yang dia lihat itu kan ya cahayalah dalam bentuk roh lah. Ya kan, tinggal siapkan diri menjawab. Kalau cuma Paulus yang bersaksi, itu bisa dikatakan dusta. Tetapi ada teman-temannya ikut bersaksi. Itulah yang siapa temannya itu? Siapa temannya itu? Itu kan klaim Paulus. Itu siapa? Kan yang Ayo siapa? Memang ada. Siapa? Kasih satu nama itu temannya yang menyaksikan dia, yang menjadi saksi. Ya makanya bisa klaim dia tuh. Dia sendiri mengklaim bahwa dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Ini kebohongannya ya. Itu dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Terpilih. Bisa jadi dia berbohong pun. Coba tengok siapa. Kasih saya nama, data yang jadi saksi ketika dia mengaku ketemu. Kasih saya data siapa? Saya pun bisa berkata. Bang. Tunggu dulu Bunda. Saya pun bisa berkata sebelum dunia dijadikan saya sudah dipilih untuk percaya kepada Yesus. Itu namanya predestinasi. Sudah dipilih. Nah, ini pernyataan dia yang bertentangan dengan pengajaran Yesus. Katanya siapa yang menolak Yesus datang sebagai manusia dia adalah antikristus. Sementara dia melihat Yesus datang bukan dalam rupa manusia kan, dalam bentuk roh kan. Tadi kan. Siapa kau itu Tuhan? Lah, kok dia tahu itu Tuhan padahal dalam bentuk cahaya? Dari mana dia tahu itu Tuhan? Saulus kau yang telah menganiaya aku. Kapan dia ketemu Yesus dianiaya? Yesus tidak pernah ketemu Paulus. Bunda, lihat kronologi waktunya. Yesus pada apa? Pada waktu pengalaman dia melihat cahaya bertemu dengan Yesus itu, Yesus sudah naik ke surga.
Ya nggak mungkin dia turun lagi kayak manusia biasa, gitu loh. Ya, tapi ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan datang dalam anak manusia akan datang diiring malaikat. Anak manusia ketika dia datang kedua kalinya. Itu waktu Berarti Yesus hari bohong ya kiamat. kalau dia sering datang ya, Bang. Waktu hari Berarti dia kiamat. bohong. Itu eskatologi namanya. Eskatologi, ontong apa segala macam. Intinya Yesus berkata, aku datang kedua kalinya dalam rupa manusia. Anak manusia akan datang diiringi malaikat. Anak manusia deh Bang. Nggak pernah dia berubah menjadi roh. Ketika dia di atas pun anak manusia akan duduk di tahta untuk menghakimi ke-12 Bani Israel. Nggak pernah Yesus itu berubah-berubah. Ketika dia datang, ya akan dilahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Yesus. Dia Yesus seorang manusia. Ketika dia terangkat, anak manusia terangkat dan duduk di samping kanan Bapa. Ketika dia datang lagi kedua kalinya, dan itu dia katakan, saya akan datang kedua kalinya. Kalau dia datang berkali-kali berarti siapa yang bohong? Aku akan datang, anak manusia akan datang dan diiringi oleh malaikat. Masih anak manusia, duduk di atas tahta di samping kanan Bapa, anak manusia, ya kan? Ketika dia menghakimi ke-12 Bani Israel, masih anak manusia, Bang. Nah, ini pernyataan atau tantangan Bang Zuma ini harus kalian tanggapi gitu loh. Siapa nih yang ketemu si Paulus nih? Jangan. Ya kan? Karena apa kata Yesus? Hati-hatilah Nggak boleh berpraduga. datang. Jangan Bang. berpraduga, jangan. Karena hal Tinggal yang sama buktikan, itu Bang. juga berlaku terhadap Muhammad yang bertemu dengan Jibril. Lah Siapa kita yang kan ada menyaksikan bahwa itu data-datanya, Jibril? Bang. Siapa Ada yang- data-datanya. Ada saksinya. Malaikat Jibril. Siapa Nah, sekarang saksinya? siapa saksinya Paulus? Siapa saksinya? Coba. Ya, malaikat Jangan-jangan, Jibril. jangan-jangan. Ya, malaikat Jangan-jangan itu bukan Jibril. Jibril. Lah, Hanya kok mengaku-ngaku saja jangan-jangan? Jibril. Data di Al-Quran Ya, kami, di hadis makanya kami. kamu jangan. Sekarang Itu sudah jelas datanya dituliskan siapa dalam saksi kisah Paulus? Rasul-Rasul Saya tanya sebelumnya. kau, saksi Paulus kasih satu saya. Kasih satu saksi Paulus ketemu Yesus. Satu aja. Kasih nama Kan ada siapa? orang-orang yang Ya, berjalan siapa? bersama dengan dia. Siapa? Dia kan memang Siapa punya yang otoritas. mengiringi? Nggak ada, Dia nggak ada, orang- nggak ada saksi. Lah. Orang-orang nggak jelas siapa. Siapa itu orang-orang? Banyak orang kok Ya, siapa? memang tidak disebutkan Kasih satu namanya, nama. tapi bukan Ketika, berarti sebentar, Bang. pada waktu Ketika perjalanan dan Lukas pengalamannya itu dia menulis, sendirian, enggak kan? Bang, ketika Lukas menulis bahwa Ananias memberi petunjuk kepada bla bla segala macam, kenapa di tempat lain Ananias menyuruh orang menempeleng mulut Paulus? Ini kebohongan kisah itu. Kisah itu diceritakan oleh si Lukas. Dan di tempat lain Ananias menyuruh orang menempeleng mulut si Paulus. Ananias itu dua orang berbeda. Ada Loh, kok Ananias bisa dua dan orang Safira, berbeda di tempat yang ada sama? Ananias di Gimana sih? Damaskus. Nah, Coba ada kasih kan data. Ananias yang ada di Yerusalem, Ananias yang ada di Damaskus. Nah, dia itu kan beda. imam. Kok masa dua imam bersamaan? Imam Ananias. Inilah kisah yang dibuat-buat oleh penulis. Makanya tugas kalian tuh membuktikan. Ananias yang ditempeleng. Kamu kan bilang tadi Ananias ditempeleng. Itu kan di Yerusalem. Ananias yang sebagai pemimpin umat itu ada di Damaskus. Kok di Yerusalem? Kejadian ketika Paulus itu perjalanan ke Antioquia itu di mana? Kok pikir di Yerusalem? Kan perjalanan itu ketika Ananias yang menumpangkan tangannya kemudian bisa melihat. Di mana itu? Emang di Yerusalem itu? Iya, Sama itu di sama kok. Damsyik waktu. Coba Ya di jelaskan Bang Jari. Damsyik lah peristiwa itu, di Damsyik lah Iya, di peristiwa itu, Damsyik, Bang. Damaskus. Ya. Ya sama aja kan. Nah, saya Jangan ingin kamu- bertanya jangan siapa kamu samakan saksi? dengan Ananias yang di Yerusalem. Ya, di mana yang bukti meninggal bahwa oleh dua karena dia Ananias, dua imam berbohong. Ananias? Ada buktinya dua imam Ananias, ada. Dua orang imam Ananias. Ananias yang di Yerusalem bukan imam, dia hanya jemaat biasa yang biasa mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Rasul. Loh, Itu tuh beda tertulis di orangnya. situ Imam Kayak Ananias Joko, menyuruh iya, Joko seseorang, yang ada Bang. Joko yang Tertulis ada di di situ, Bandung Bang. dengan Joko yang Imam ada di Surabaya Bang, bukan Bang. orang yang sama. Bang, tertulis di situ kesamaan. Imam Ananias menyuruh seseorang menempeleng mulut Paulus. Imam yang menumpangkan tangan di atas kepala, ini cerita Lukas ya, cerita Lukas ini. Ini bukan cerita Ananias, cerita Lukas. Lukas yang mengarang. Lukas yang mengarang pertemuan, yang menceritakan pertemuan Paulus dengan Yesus. Ya, semua ini cerita Lukas. Kita tahu Lukas itu siapa tuh? Lukas kan orang Yunani, bukan murid Yesus. Dia dokter pribadinya, tabib pribadinya si Paulus. Ya kan, yang menceritakan kisah-kisah si Paulus. Inilah si Lukas ini. Dan kisah para rasul pun dipercaya itu yang menulis adalah Lukas.
Kisah para Rasul jika diceritakan di tentang pertemuan Paulus, katanya ngaku ketemu Yesus. Dan inilah sumber dari surat-surat Paulus, pengakuan dia ketemu Yesus. Dan inilah sumber keimanan kalian. Ya kan? Sumber pengajaran Paulus, pengakuan dia ketemu Yesus ketika perjalanan ke Damsyik. Inilah iman kalian, Coba saudara ya. Tinggal bagaimana buktikan aja. mungkin, ya Bunda, bagaimana mungkin kamu menuduh si Paulus itu semacam halusinasi berbohong, padahal ada peristiwa faktual yang dia alami. Ada orang yang bersama-sama dengan dia yang juga Ya maksudnya mendengar siapa suara, tuh? Siapa tuh Bang? melihat Kalau kita cahaya. lihat ya perkataannya, makanya aku bilang bagaimana itu kasih bisa nama sinkron? siapa saksinya Bagaimana, itu. bagaimana bisa sinkron ketika misalkan Paulus yang mendapatkan satu arahan dari Yesus waktu dia bertemu, lalu kemudian ada di Damsyik Ananias yang juga mendapat arahan untuk menyambut Paulus. Bagaimana itu bisa bertemu? Kalau itu hanya halusinasi, nggak Tinggal mungkin. kau buktikan. Tapi karena itu benar-benar Karena peristiwa faktual, kata Yesus, datang menemui hati-hati Paulus, akan datang. Yesus datang menemui Ananias, maka sinkron itu. Itu kan klaim Lukas, tulisan Lukas. Bukan murid Yesus. Ya kalau begitu, Yang ya kalau mengisahkan, begitu sama sebentar, saja dengan kitab yang suci Anda. mengisahkan, sebentar Itu Bang, klaim yang Muhammad. Kalau aku bilang itu mengisahkan, klaim Muhammad gimana? apa sih kau ke ini? Yang mengisahkan tentang Kamu kan selalu pertemuan bilang itu Paulus. klaim. Klaim ada data, ada saksi. Bukan klaim kalau Iya ada kan data, ada saksi. Kalau si Paulus Kan kasih ada saya saksi, saksinya. siapa? Siapa saksinya Ada itu si saksi, Paulus? ada saksinya Siapa? orang yang Ya, siapa? bersama-sama dengan dia, Mana yang dia? menyertai, yang Klaimnya menemani itu, dia. klaimnya. Mana dia itu saksinya? Kasih saya nama itu saksinya siapa? Itu klaim dia toh. Coba. Lah dia kan Dicoba ketika kau dia baca. Coba, Bang, sampai coba di kau baca Damsyik, 2 Korintus. kan dia ketemu Bang. dengan Ananias. Dia kan ketemu Itu dengan klaim Ananias. Lukas yang mengisahkan, bla bla Ya bla, udahlah, kalau ketemu kamu udah bilang itu Ananias. klaim-klaim, Lukas ya yang enggak. mengisahkan. Ya udah selesai diskusinya. Baca lengkap itu. Nih, saya kasih dulu data ya, 2 Korintus 11. Apa kata si Paulus di 2 Korintus 11? Surah-surah si Paulus yang kalian imani nih. 200 lembar lebih di Bibelmu itu surah-surah Paulus, Bang. Yang mendominasi Bibelmu itu surah-surah Paulus. Kenapa imanmu dikuasai oleh perkataan Paulus? Karena yang mendominasi di Bibelmu itu perkataan Paulus. Nah, kita lihat ya 2 Korintus 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan. Coba dia sendiri ngomong, apa yang aku katakan aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Coba tuh 2 Korintus. Jadi jangan kau percaya si Paulus. Bukti bahwa dia kebohongannya, ajarannya itu kita lihat. Ajarannya. Kenapa pada kabur ya oten-oten? Pada kabur. Kok kabur kalian? Mau ditunjukin Kabur ya, Bun? kabur. Bang Blender lagi sholat ya? Iklan lah, Bun, dikit, Bun. Iya, dia lagi sholat. Ya saudaraku ya, teman-teman saudaraku yang 1K lebih ini, tolong di follow Bunda Mila ya. Dalam bulan puasa ini, semoga Allah membalas dengan segala kebaikan, keberkahan ya. Tolong di follow Bunda Mila. Bunda Mila aja saudaraku, Bunda Mila aja. Tapi nggak apa-apa ya kalau maupun bermurah hati memfollow saudara Mang di atas. Di follow Bunda Mila, semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberi kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mbak Zi, apa kabarnya Mbak Zi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oh Bunda ya, Rahma. ada Zi. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda, alhamdulillah. Ya Bunda Sehat kan ya, di alhamdulillah. Bunda ya, Bunda Mila. Kenapa? Masih kebakaran kah Bun di sana Bun? Udah enggak. Hari ini hujan terus, kemarin hujan terus. Udah selesai, udah lama selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini Alhamdulillah. bapak-bapak lagi ini ya, salat Jumat. Iya Bun. Tapi Jadi yang maksudnya Bunda nggak ada apa-apa kan di sana, baik-baik aja kan Bun? Baik, alhamdulillah baik-baik aja. Agak jauh Bunda Mila, agak Agak jauh. dari Kira-kira 30 Iya kan izin kilo. ngikutin terus. Tiap hari kan ngikutin Bang Cuma di YouTube. Jadi kan pasti dengar suara Bunda Mila, Bunda Rahma gitu. Makanya tadi Bun, iya Zi merepek Bun. Abang nanti kalau Zi live biar 5 menit lah nongol gitu.
Ngaji ya, iya benar. Bagus juga caranya. Jadi izin kembali sedikit, izin kembali. Jadi teman-teman Kristen ya, perlu kalian ketahui, jangan cuma ikut dogma doktrin khotbah pendeta. Jadi yang mengisahkan pertemuan Paulus dengan Yesus itu adalah Lukas. Lukas, siapa Lukas? Lukas ini orang Yunani, bukan murid Yesus, orang Yunani. Ya kan? Itu adalah dokter atau tabib pribadinya si Paulus. Paulus ini kan ada penyakit. Dan zaman dulu itu dikenal dengan Saint Paul ya. Epilepsi Paulus, apa ya namanya ya, dulu ya ada kisah begitu Bun. Jadi bahwa tiba-tiba ada cahaya kan, cahaya dia lihat, kemudian penglihatannya gelap, pingsan, ya kan. Kemudian dikisahkan di situ di Bible 3 hari kemudian udah melihat, dan dalam masa itu didatangi Yesus katanya, dia dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Apa yang diberitakan oleh si Paulus ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Inilah yang Bang Zuma ingin mereka ungkap ya, mereka buktikan. Karena kenapa? Pengajaran Paulus dengan Yesus itu tidak sama, bertolak belakang. Itulah. Dan yang mengklaim itu ya si Lukas ini yang orang Yunani, yang memang sahabat dekat dengan Paulus. Ini yang mengisahkan katanya Paulus ketemu Yesus, melihat cahaya. Kemudian disitulah awal mula dia diberi pengajaran oleh Yesus. Itu kisahnya di Bible tuh. Padahal apa kata Yesus? Hati-hati dengan penyesat akan datang kepada kalian yang mengaku bahwa aku ketemu Mesias di padang gurun, di dalam bilik. Paulus mengaku ketemu Yesus tuh di padang gurun ketika perjalanan ke Damsyik. Itu klaimnya, diminta siapa? Siapa yang menyertai dia? Yang kira-kira sebagai bukti bahwa omongan Paulus ini benar. Itu surah-surah tulisan si Lukas ya, kisah para rasul. Memang mampus mereka, nggak bisa mereka buktikan tuh. Bun, kalau Zia ada pertanyaan serius boleh Bun? Mohon maaf. Mau menikah? Mencari jodoh? Iya, bukan Bun. Bukan, ini serius bunda. Oke, kalau bisa ku jawab. Maksudnya secara singkatnya gitu tuh menjawabnya gimana ketika ada pertanyaan kan? Kenapa sih kamu memilih Islam? Kenapa sih kamu memilih Kristen? Kayak gitu kan? Kenapa sih kamu harus masuk Islam? Tahu sebetulnya Tuhan kita tuh sama. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah, kan? Cuma jalannya saja kita ini berbeda. Aku melalui Nabi Isa, kau melalui Nabi Muhammad, katanya gitu. Beda lah. Iya, kalau saya jelasin beda gini-gini gitu Bun, tapi kayak nggak mantap pun, tak pandai Bun. Itu maksudnya secara singkatnya itu jelasinnya gimana tuh Bun? Memberi pengertiannya itu gimana? Harus? Ini pengetahuan saya yang sederhana ya, bukan saya ini kan bukan seorang ustazah, orang biasa lah, orang awam yang hanya baca-baca Bible doang. Nah, kalau kenapa harus Islam? Islam artinya selamat, ya kan? Islam adalah agama yang dapat menjadi pedoman hidup manusia ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kan, mengatur interaksi sosial kita dan menjaga ya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani kita. Ya, dan menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan kita kan. Hablum minallah, hablum minan nas. Kenapa harus Islam? Islam adalah pedoman hidup yang lengkap dan sempurna. Coba cari agama mana agama yang begitu sempurna, kita diatur segala sesuatu kan. Ya, Islam mengatur kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi toh. Ya kan? Islam mengajarkan nilai-nilai yang universal lah. Seperti kasih sayang ya. Banyak lah. Islam mengajarkan macam-macam lah. Kebersihan, kesucian, kita beribadah kepada Allah, ada aturannya, kita harus bersuci segala macam. Kebersihan dan kesucian lah ya. Agama lain mana ada? Masuk ke gerejanya pakai sendal segala macam. Nggak ada istilah bersuci berwudu, nggak ada. Jadi banyaklah nilai-nilai itu kenapa harus di Islam. Ya kan? Islam itu coba kita lihat dulu ya. Agama Buddha. Buddha itu penamaannya dari seorang tokoh. Sang Buddha ya, Buddha Siddhartha Gautama kan. Tuh dari seorang tokoh nih. Hindu dari tanah Hindustan.
Kemudian Yahudi itu salah satu dari suku Bani Israel, Yehuda. Nah, itu. Kemudian Kristen. Kristen ini kan dari istilah si Paulus, penamaan dari pengikut Yesus. Itu ceritanya. Kalau Islam enggak dari siapa-siapa, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Maidah ya ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Hari ini aku telah tersempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sempurna kan? Udah disempurnakan. Coba tuh yang lain-lain. Apa ada konfirmasi dari Sang Pencipta? Misalnya yang mereka tuhankan tuh Yesus, ada konfirmasi tentang Kristen dari yang dia tuhankan? Gak ada. Itu kesempurnaan Islam. Ada legalitas dari Sang Maha Pencipta. Kita tahu itu dari kitab suci, dari pewahyuan, dari firman Allah. Kristen mana? Kristen mana tata cara ibadahnya? Mana syariat-syariatnya? Gak ada. Mana tuntunan-tuntunannya? Gak ada. Itu yang kita lakukan semua sudah diwahyukan oleh Allah. Perintah puasa, perintah salat, perintah zakat, semua teratur, udah ada aturannya dari Sang Maha Pencipta. Kalau mereka mana? Aturan-aturan itu dibuat oleh manusia, bergereja segala macam. Jadi Islam, ya kan? Iya Bun. Mohon maaf Tapi ya kalau ada serba kan, kekurangan jawabannya. Aku enggak lah bukan Bun. Hanya ustazah. gini, menjelaskan secara Enggak. singkat. Kan mereka percaya. Kan di Bibelnya itu namanya kan ALLAH juga Bun. Ya itu kan gampang, itu kan diambil mereka. Iya, Tuhannya kalau kan dia Theos. jelasinnya itu udah tak jelasin semua Bun. Kelebihan-kelebihan Islam, bagaimana Allah menjelaskan tentang Islam di dalam Al-Qur'an. Allah mengklaim minta disembah kayak gitu kan sebagai Tanya Tuhan aja kan begini, Allah. tanya aja begini untuk mematikan napas mereka. Tolong kasih legalitas dari Tuhanmu itu tentang Kristen. Coba, kalian kan di Kristen atau Katolik lah, coba. Ada legalitas, ada pernah Tuhan yang kau tuhankan itu menyentuh atau menyebut kata Kristen atau kata Katolik? Coba, kasih. Pernah mengkonfirmasi bahwa kalian dijanjikan surga oleh Yesus? Orang-orang Kristen yang makan babi berkulup ini dijanjikan surga oleh Yesus? Ada? Atau pernahkah satu data Tuhan berfirman kepada si Paulus? Ya, coba, ada data-datanya. Mereka kan menuhankan. Atau Yesuslah berfirman, berkata-kata kepada si Paulus. Banyak itu kalau kita mau menyerang mereka ya. Kalau kita baca di Bible itu, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Kasih data Yesus juru selamat bagi Karesteng. Kasih. Menghadapi Oten itu, kita nggak usah masuk di Al-Quran dulu. Biblenya sendiri akan menjadi lawan mereka. Kasih tuh. Karena pengajaran yang mereka imani itu beda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya tadi, pengajaran Paulus itu, ya, klaim dia bahwa dia ketemu Yesus di padang gurun itu perlu dipertanyakan. Yesus siapa yang dia ketemu? Anak Maria? Atau yang nggak jelas itu kan? Itu pengakuan dia, klaim dia ketemu. Banyak klaim-klaim Paulus. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Kalau dia terpilih sejak dalam kandungan, kenapa dia bukan termasuk murid Yesus? Terpilih sebagai apa? Ketika dia besar, dia dewasa, dia jadi pembunuh. Dia pembunuh pengikut Yesus. Belakangan baru ketika perjalanan ke Damsyik diceritakan bahwa dia bertobat kan. Nah, ini kronologi menuju pertobatannya apa? Tiba-tiba mengklaim dia bertobat. Coba apa? Ada dikisahkan perjalanan hidupnya, dia begini bla bla bla, kemudian dia bertobat. Enggak, langsung di situ ketika melihat cahaya, mendengar suara bla bla bla, dia di situ diceritakan udah bertobat. Aneh kan, bin ajaib. Itu klaim si Lukas. Bukan tulisan siapa-siapa, Lukas. Enggak pernah disentuh oleh ke Matius, Markus, Yohanes, enggak pernah dikisahkan itu. Hanya si Lukas nih, tabib pribadi dia. Paulus ini kan lagi sakit, ada duri, macam-macam lah itu cerita dia, ada penyakitnya. Zaman dulu disebut dengan Saint Paul ya. Saint Paul itu semacam epilepsi yang menyerang dia. Di Finlandia dulu itu semacam epilepsi yang menyerang dia. Ini cerita, pernah aku baca ya, Mbak Zia.
Jadi kalau kita balik lagi ke Islam, Nabi Muhammad menjamin semua umatku pasti masuk surga. Ada jaminan Yesus. Kita ambil dulu dari sisi ini ya, sisi nabi, kenabian. Ada jaminan Yesus terhadap Kristen. Bahwa semua Kristen saya jamin masuk surga. Ada, nggak ada. Kalau Nabi, ada hadis mengatakan semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Yang enggan itu yang ingkar kan, nggak taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu udah pasti orang-orang bertakwa dan beriman pasti dijamin surga. Kompletnya itu di surah Al-Mu'minun ya. Coba kita lihat surah Al-Mu'minun. Nih, Mbak Zi kasih Al-Mu'minun nih. Ayat 1 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwil mu'ridun, dan orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, bla 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 sampai ke bawah, dan endingnya di 8:9 nih. Walladzina hum ala siratim alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang melihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi jaminan Allah di dalam Al-Quran ada terhadap kita ini orang-orang beriman, mengerjakan sholat, zakat. Coba tantang mereka, cari data di Bible, kalian dijamin oleh Yesus, dijamin surga. Nangis tuh Open. Nah, memang mereka tidak dikenal oleh Yesus. Mbak Zi? Iya, Bu Nisi monitor. Yang ini sambil buka-buka ini tuh, Iqra. Surah Al-Mu'minun. Iya, Bun ya. Iya, itu. Sampai ayat 11 tuh. Iya, Bun. Allah Kalau akan kan mereka menjamin surga berbeda. Firdaus. Ya? Kan di situ nggak dengan siapa-siapa gitu, nggak, Bun. Ini kan lingkup keluarga sendiri aja dulu gitu kan. Oke. Kalau ngajak mereka itu, ya kalau ngajak mereka itu baca Quran, nggak mungkin mereka percaya, ya kan? Nah, mereka yang dari beberapa ini ada yang meyakini bahwa Tuhan itu pasti satu. Mereka juga tahu bahwa itu mereka sebut kalau kita Allah gitu kan. Dia juga kan Allah. Surah Al-Mu'minun ya, ada yang nanya di bawah Al-Mu'minun. Iya, Ayat 1 sampai 11. Tapi mereka tuh mempercayainya Tuhan itu pasti satu. Ya Allah itu. Tapi aku melalui Yesus, kau melalui Nabi Muhammad, katanya gitu kan. Aku bilang Ya, dia sama. dia menyekutukan kan. Berdoa melalui Yesus katanya. Coba itu lihat doktrin mereka, kredo rasuli. Pengakuan iman rasuli. Walaupun antara Katolik dan Protestan tuh agak-agak beda sedikit kata-kata kalimatnya, tapi intinya pengakuan imannya itu ya Allah itu Bapa itu Allah, Yesus itu Tuhan. Dan memisahkan tuh. Kemudian sama-sama katanya sehakikat, sama-sama Tuhan. Membelah diri, ya kan? Bapak ini sendiri yang firman-Nya ini yang nuzul ke bumi jadi manusia. Kemudian ada Roh Kudus. Dan membelah diri ceritanya kan. Nah, pengajaran Yesus aja kasih dia mana pengajaran Yesus yang seperti itu. Yesus mengajarkan cara berdoa, coba. Mengajarkan cara berdoa murid-muridnya itu. Coba dibaca Mbak Sih, kasih itu dia, kasih beliau ya, keluarganya tuh. Yesus mengajarkan cara berdoa. Bapak kami di surga, disucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami rezekimu, bla bla bla, ampunilah kami. Cara Yesus mengajarkan cara berdoa, disuruh mohon ampun kepada Sang Pencipta, Sang Allah itu Bapa. Tapi kenapa nih? Kalau kita baca 1 Korintus 8:6, di situ Paulus mengatakan hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dia pisahkan tuh pengajaran
Bun, kami puasa, Bun. Sorry. Mute, Bun. Ampun. sorry. Miller. Ya, Bun. Nah, pengajaran Paulus begitu, dia pisahkan antara Allah ini Bapa dan Tuhan ini Yesus. Ya toh. Tetapi pengajaran Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Enggak terpisah Tuhan Allah itu. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah kerancuan keimanan mereka. Lebih mengimani perkataan si Paulus. Itu kayak janggal di telinga kan, Bun? Kayak aneh Ya ya. janggal. Masa Aneh. kan Tuhan Allah kita, mestinya Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Kok jadinya dibalik-balik mana gelar mana nama gitu? Ya kan? Jadi kalau kita, tapi intinya begini ya, di perjanjian lama